Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi mengenai materi upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam isu Laut Cina Selatan. Mungkin diskusi yang pertama bisa langsung dibahas oleh Fitriananda. Terima kasih, moderator. Secara geografis, Laut Cina Selatan atau LCS memiliki luas sekitar 3 juta kilometer persegi dan terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan di sebelah utara, pantai negara-negara Asia Tenggara di sebelah barat, gugus pulau di Filipina di sebelah timur, serta Kalimantan dan Indonesia di sebelah selatan. Terdapat 10 negara yang berbatasan dengan LCS, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Dinamika perebutan wilayah di kawasan Laut Cina Selatan atau LCS akibat klaim yang saling tumpang tindih masih menjadi isu keamanan utama di kawasan ASEAN. Sengketa LCS pertama kali terjadi pada tahun 1970-an dan masih belum menemukan titik akhir hingga saat ini. Sejumlah negara yang terlibat dalam sengketa LCS sebagai claimant states yaitu Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Taiwan yang mengklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. LCS menjadi kawasan yang diperebutkan karena memiliki nilai strategis sebagai Sea Lines of Trade atau SLOT dan Sea Lines of Communication atau SLOC yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga membuat jalur LCS sebagai jalur tersibuk di dunia. Setengah lalu lintas perdagangan dunia tercatat melalui kawasan tersebut. Selain itu, LCS juga memiliki nilai ekonomis dengan adanya sumber daya alam berupa cadangan minyak dan gas alam. Nilai strategis tersebut membuat setiap claimant states berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing dengan melakukan berbagai manuver. Dalam perkembangannya, konflik LCS juga mulai menyeret Indonesia masuk sejak tahun 2010. Sejak Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Sementara itu, Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen tradisional fishing zone. Selanjutnya, upaya diplomasi Indonesia sebagai bentuk ketegasan dan penolakan klaim di Cina, ada 5 upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah Indonesia tercatat beberapa kali mengirimkan nota protes kepada Tiongkok, yaitu pada tahun 2016, 2019, dan 2020, akibat adanya pelanggaran kegiatan IUU fishing oleh kapal-kapal nelayan dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard Tiongkok di perairan Natuna. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes tersebut kepada perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia. Walaupun Indonesia telah melayangkan nota protes tersebut kepada Tiongkok, namun pihak Tiongkok menyanggahnya dan menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hak secara historis dan berdaulat atas perairan di LCS. Kedua, setelah mengirimkan nota protes, pemerintah Indonesia juga menunjukkan sinyal kepada Tiongkok melalui kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna pada 23 Juni 2016. Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas di atas KRI Imam Bonjol bersama dengan jajarannya. Dalam rapat tersebut, hal yang didiskusikan adalah mengenai perkembangan ekonomi dan pertahanan di wilayah Natuna. Selanjutnya, yang ketiga, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia merilis Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru. Hal yang baru dalam peta tersebut adalah penamaan Laut Natuna Utara yang diberikan untuk nama perairan di sebelah Pulau Natuna, sehingga wilayah tersebut tidak lagi menggunakan nama LCS. Menurut Arif Hafaz Ogroseno, terdapat 2 alasan bagi pemerintah Indonesia menamakan Laut Natuna Utara, yaitu untuk mencegah kebingungan di antara pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya yang ada di perairan tersebut, dan untuk memberi petunjuk yang jelas kepada tim penegakan hukum di Angkatan Laut Indonesia. Yang keempat, selain melalui upaya diplomasi, Indonesia juga berusaha memperkuat posisinya dengan mengembangkan Kepulauan Natuna dari sisi pembangunan ekonomi dan manusia. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo telah memberikan sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna sebagai bukti hak hukum atas lahan tanah yang telah menjadi milik masyarakat Natuna. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong agar nelayan dari Pulau Jawa berlayar di Laut Natuna. Yang terakhir, tidak hanya mengirimkan nota protes ke Tiongkok secara langsung, Indonesia juga menerapkan strategi keberatan berkesinambungan dengan mengirimkan nota diplomatik ke PBB terkait klaim Tiongkok terhadap LCS. Melalui perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB pada 26 Mei 2020, Indonesia mengirimkan not verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berisi penegasan sikap dan posisi Indonesia dalam sengketa LCS.
Beberapa hal yang ditekankan antara lain bahwa Indonesia bukan merupakan pihak yang bersengketa di LCS, dan Indonesia juga menolak klaim 9 Line Tiongkok karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Fitriananda. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Putik Surgawi yang membahas mengenai upaya diplomasi Indonesia pada era Joko Widodo melalui pendekatan ASEAN-Cina. Kepada Putik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia pada zaman Presiden Joko Widodo terkait konflik Laut Cina Selatan adalah dengan melakukan pendekatan regional melalui organisasi ASEAN dan juga melakukan pendekatan kepada Cina, baik melalui ASEAN itu sendiri maupun hubungan diplomatik dan kerjasama di berbagai bidang antara dua negara tersebut. Dan melalui dua jalur tersebut, Indonesia berkeinginan untuk ikut menjaga keamanan dan perdamaian di Laut Cina Selatan secara umum. Pada level organisasi ASEAN, Indonesia selalu mempromosikan perdamaian di Laut Cina Selatan kepada negara-negara anggota ASEAN dan juga kepada Cina, begitu juga pada level kerjasama diplomatiknya. Inti dari kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia dalam mensikapi konflik di Laut Cina Selatan adalah secara hukum dengan tetap memegang prinsip-prinsip yang ada dalam UNCLOS 1982. Sedangkan secara diplomasi, yaitu membangun diplomasi pada level organisasi dan juga pada level negara. Diplomasi yang diupayakan adalah menjaga stabilitas keamanan regional bersama antar negara ASEAN dengan Cina dan saling menjaga diri agar tidak terjadi ketegangan militer. Presiden Jokowi juga turut mempererat kerjasama dengan Cina dengan banyak melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang ekonomi, juga di bidang budaya, pendidikan, dan pariwisata. Kerjasama ekonomi ditonjolkan daripada kerjasama lainnya dalam untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan ini. Selain itu, Jokowi juga tetap mendorong terciptanya kerjasama ekonomi antara Cina dengan ASEAN atau Cina dengan negara-negara anggota ASEAN. Nuansa kerjasama Presiden Joko Widodo juga terus mendorong dan berpartisipasi aktif dalam mengupayakan terbentuknya Declarations of Conduct atau DOC dan kemudian Code of Conduct or COC untuk menekan tensi konflik di Laut Cina Selatan. Dengan mengeluarkan konsep poros maritim dunia, maka Indonesia mengedepankan perundingan dan kerjasama ekonomi dalam menyelesaikan setiap sengketa perbatasan termasuk dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Tamara. Baik, terima kasih Putik atas penjelasannya. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai upaya diplomasi pada era Joko Widodo melalui diplomasi militer dan juga naval diplomasi. Pembahasan akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, Presiden Joko Widodo melakukan upaya diplomasi militer dalam rangka membangun pertahanan militer negara untuk meminimalisir ketegangan di Laut Cina Selatan dengan melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat di wilayah perairan Laut Natuna dan melakukan pembangunan infrastruktur di bidang pertahanan wilayah Natuna. Upaya pembangunan pertahanan negara di kawasan perairan Natuna merupakan bentuk strategi militer Indonesia yang pertama. Bentuk strategi ini dapat berupa pembangunan fisik dan non-fisik. Adapun bentuk pembangunan secara non-fisik yaitu dengan melakukan latihan militer gabungan dengan negara lain di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Sebagai upaya diplomasi militer dalam rangka membangun pertahanan militer negara untuk meminimalisir ketegangan di Tiongkok, negara Indonesia pada era Joko Widodo berencana melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat di wilayah perairan Laut Natuna dengan tujuan bukan hanya sebagai show of force atau menunjukkan kekuatan dari Indonesia, akan tetapi juga bertujuan untuk mengukur kekuatan atau kapabilitas personil yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia sudah 2 kali melakukan latihan bersama dengan Amerika Serikat di Batam dengan jarak sekitar 480 km dari Kepulauan Natuna. Dari latihan bersama yang dilakukan, meliputi pemanfaatan akan pengawasan dan pesawat patroli seperti pada latihan penggunaan pesawat P-3 Orion untuk mendeteksi kapal selam dan juga kapal di permukaan. Selain itu, pemerintah Indonesia menekankan jika penguatan militer itu bukan sebagai upaya pencegahan akan munculnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.
Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru lebih suka menganggapnya sebagai diplomasi pertahanan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara Indonesia tetap berkeinginan sebagai perantara yang bersih di dalam konflik yang terus terjadi di Laut Cina Selatan. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk terlibat dalam perselisihan yang terjadi di wilayah tersebut. Akan tetapi, Indonesia secara perlahan meningkatkan kekuatan eksistensi militernya di wilayah Natuna sebagai peringatan indikasi jika negara Indonesia tidak mau menjadi sasaran. Selanjutnya, bentuk strategi militer Indonesia berupa pembangunan fisik, yaitu melalui pembelian alutsista dan pembangunan infrastruktur di bidang pertahanan di kawasan perairan Natuna. Upaya strategi diplomasi militer ini dilakukan guna mengamankan perairan Natuna dengan melakukan upaya pembangunan pertahanan militer yang diarahkan untuk memenuhi kekuatan proporsional yang berfokus pada peningkatan kekuatan alutsista dan infrastruktur pendukung pertahanan di Indonesia. Dalam hal ini, sistem pertahanan militer direalisasikan dengan pengembangan implementasi yang nyata berupa patroli serta latihan secara mandiri ataupun dengan negara lain dengan memanfaatkan komponen alutsista berawak dan tanpa awak yang tentunya harus berpedoman pada rule of engagement. Kemudian, bentuk strategi diplomasi lainnya berupa pembangunan fisik dengan menyediakan kelengkapan alutsista sebagai usaha penopang dalam setiap pengendalian seperti melakukan patroli dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi tanggung jawab dan tantangan di masa depan mengingat ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan semakin meningkat setiap harinya. Kemudian, bentuk strategi diplomasi militer Indonesia selanjutnya yaitu melalui naval diplomasi atau diplomasi angkatan laut berupa coalition building yang dapat dilakukan melalui upaya pembuatan, pengembangan, dan perdagangan alutsista dengan berbagai negara, terutama negara di kawasan ASEAN dan juga termasuk negara di dunia yang melakukan klaim serta secara ganda, maksudnya sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih di kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian, salah satu kerjasama di bidang pertahanan dalam bentuk pengembangan industri pertahanan tersebut telah mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan strategis yang ada di Indonesia pada era Joko Widodo. Jika dilihat dari beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjalin bentuk kolaborasi dalam hubungan kerjasama bersama berbagai negara ASEAN, diantaranya seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand, serta negara di luar ASEAN dalam pengembangan dan penjualan alat alutsista yang dominannya terdiri dari berbagai alutsista angkatan laut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Diskusi selanjutnya akan membahas mengenai upaya diplomasi pada era Joko Widodo yang membahas diplomasi Indonesia-Malaysia tentang AUKUS yang akan berdampak pada Laut Cina Selatan. Diskusi ini akan dipandu oleh Eriska. Kepada Eriska, dipersilakan. Baik, Tamara, terima kasih atas kesempatannya. Di awal tadi Nanda udah sempat menjelaskan sedikit ya terkait isu Laut Cina Selatan, dan tadi juga Nanda, Putik, sama Tamara udah ngasih pendapatnya terkait upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada masa Joko Widodo terkait Laut Cina Selatan. Nah, selain upaya-upaya yang tadi sudah dijelaskan, Indonesia juga melakukan pendekatan dengan Malaysia untuk meningkatkan peringatan dampak Fakta AUKUS terhadap Laut Cina Selatan. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih AUKUS itu? AUKUS itu adalah aliansi pertahanan strategis atau kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, awalnya itu untuk membangun kelas kapal selam bertenaga nuklir, tetapi selain itu juga mereka membentuk kemitraan ini untuk bekerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Nah, ini tuh karena mereka melihat kebangkitan Cina sebagai ancaman yang meningkat. Makanya mereka mau mengembangkan teknologi yang lebih luas lagi. Nah, selain itu, kami juga percaya bahwa hal ini juga dapat disebabkan karena manuver Cina di manuver China Coast Guard dan People's Liberation Army Navy atau PLAN yang telah memprovokasi Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, dengan salah satu insiden yang paling awal yang melibatkan Cina, mereka itu mengirim kapal patroli surveinya ke Laut Natuna Utara di Indonesia. Nah, teman-teman mungkin ingat ya. Nah, hal tersebut pula menimbulkan adanya militerisasi kawasan yang meningkat dan melibatkan banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris untuk turun tangan. Nah, kehadiran militer dari negara-negara non-claimant di Laut Cina Selatan juga jadi meningkat kan. Nah, itulah yang
juga dipercaya sebagai alasan pembentukan kerjasama Fakta AUKUS ini dan mengganggu stabilitas keamanan di ASEAN. Juga terkait dengan konflik Laut Cina Selatan yang masih terus bergulir sampai sekarang. Nah, selanjutnya, Fakta AUKUS ini akan berfokus pada kemampuan militer. Pada September 2021 lalu, 3 negara tersebut itu mengumumkan akan membuat Australia merakit armada kapal selamnya yang bertenaga nuklir. Walaupun mereka menyatakan bahwa itu kapal selam bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir, tapi beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia ini khawatir rencana program tersebut itu akan mengganggu kedamaian regional di ASEAN, karena kesepakatan trilateral ini muncul di tengah-tengah ketegangan konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menunjukkan bahwa AUKUS ini dapat memprovokasi perlombaan senjata di regional ASEAN. Malaysia juga memiliki pandangan yang serupa dengan Indonesia. Mereka juga khawatir akan potensi eskalasi konflik di Laut Cina Selatan sebagai akibat dari Fakta AUKUS tersebut. Setelah mengadakan pembicaraan bilateral di Jakarta pada 18 Oktober 2021, Malaysia dan Indonesia sepakat nih untuk menegaskan kembali keprihatinan tentang Fakta AUKUS tersebut. Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan Indonesia dan Malaysia juga tidak ingin dinamika saat ini mengarah pada ketegangan yang disebabkan oleh perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan, karena tidak akan menguntungkan siapapun, tidak akan menguntungkan negara ASEAN. Indonesia dan Malaysia juga percaya bahwa kerjasama militer yang kuat di antara anggota ASEAN akan menjamin keamanan yang lebih besar di ASEAN, di Asia Tenggara. Sekian, saya kembalikan lagi ke Tamara. Baik, terima kasih Ariska atas penjelasannya. Mungkin sekian diskusi yang dapat berjalan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.